untukmu yang telah banyak berjasa padaku. Ingatlah pada mentari yang bersinar selalu, bagai hatimu yang kulihat tak pernah semu. Sebelumnya kita membahas Ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu. Ingat padaku kala itu. zat cair. Percayalah kami akan selalu Tekanan pada zat mengingat. cair tentunya masih terkait dengan kompetensi dasar 3.6, yaitu menyelidiki tekanan pada benda padat, cair, dan gas, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun standar kompetensinya itu adalah memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasarnya tadi sudah. Nah, indikatornya apa? Untuk pertemuan kali ini bisa mengaplikasikan prinsip bencana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita diharapkan dapat mendeskripsikan bencana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mendeskripsikan hukum Pascal dan hukum Archimedes melalui percobaan sederhana serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kita akan bahas tekanan hidrostatik. Pernahkah kalian menyelam di dalam air? Mungkin pernah ya ketika kita berenang. Apakah pada saat menyelam di dalam air dadamu terasa mendapat tekanan? Nah, kira-kira apa penyebabnya? Nah, tekanan yang menekan dada akibat dari adanya tekanan zat cair. Nah, tekanan itu dinamakan dengan tekanan hidrostatik. Hidro itu cairan, dan statik itu tetap. Jadi tekanan zat cair yang secara garis besar disimpulkan sebagai tekanan hidrostatik adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cairnya. Jadi kita bisa menjelaskan ketika kita diminta untuk menerangkan apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatik. Biasanya formula atau rumus yang digunakan adalah P sama dengan Rho kali G kali H. Ini ya nanti yang digunakan pada tekanan zat cair. Nah, adapun keterangannya adalah P itu tekanan hidrostatik, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Rho itu adalah massa jenis zat cair dalam kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon persegi, dan H adalah kedalaman atau ketinggian, satuannya dalam meter ya. Nah, nanti diulang-ulang lagi bagaimana bisa menentukan beberapa simbol dan satuan dalam tekanan hidrostatik. Adapun alat ukur tekanan hidrostatik biasanya disebut dengan alat Hartle ya, Hartle. Berikutnya contoh penerapan tekanan hidrostatik atau tekanan pada zat cair. Misalnya bentuk bangunan bendungan air. Ini biasanya selalu lebih lebar bagian bawahnya. Kenapa? Karena hal ini untuk menahan besarnya tekanan yang ada pada bagian bawah zat cairnya ya. Seperti ini bentuk sekilas ya kalau kita lihat di bendungan. Jadi ada bangunan beton di sini yang ujungnya itu lebih kecil dari bagian dasar. Jadi bagian dasar kenapa lebih besar? Karena semakin dalam zat cair itu tekanannya semakin besar. Misalnya pada penyelam tradisional, pendengarnya sering rusak atau terganggu akibat besarnya tekanan hidrostatis di dalam dasar lautan. Terima kasih guruku. Kita coba untuk latihan soal atau contoh soalnya dulu deh ya.
Contoh soalnya, seekor ikan berada di kedalaman 20 cm pada sebuah akuarium. Berapakah tekanan hidrostatik yang dialami ikan tersebut? Nah, jika ini diketahui ya, massa jenis airnya atau rho airnya adalah 1 gram per cm kubik. Dan gravitasi buminya adalah 980 cm per detik kuadrat. Ini sebenarnya sudah tetapan ya, sudah tetapan internasional. Jadi memang ini sudah ditentukan. Nah, kalau digambarkan secara sederhana seperti ini ikannya. Ya, ikan berada di kedalaman 20 cm. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau ada soal seperti ini, tentu kita tidak lepas dari apa yang diketahui dalam soal itu. Misalnya ketinggiannya atau height-nya adalah 20 cm. Kemudian massa jenis airnya atau rho airnya adalah 1 gram per cm kubik. Dan gravitasi buminya adalah 980 cm per detik persegi. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tekanannya atau tekanan zat cair yang ada di dalam akuarium. Nah, caranya sama seperti pada soal-soal hitungan sederhana. Selalu kita tuliskan rumus umum untuk tekanan hidrostatik atau tekanan zat cair. P sama dengan rho kali G kali H. P itu tekanan, rho itu massa jenis, G gravitasi bumi, dan H adalah ketinggian zat cairnya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya tadi. Rho-nya berapa? Oh, rho-nya 1 gram per cm kubik. Kemudian G-nya berapa? G-nya adalah 980 cm persegi. Dan ketinggiannya atau H-nya adalah 20 cm. Kita masukkan dalam rumus ini. Kemudian kita peroleh hasil akhirnya adalah 19.600 din atau 19.000 apa ini? 19.600 din. Itu besaran turunannya ya. Kemudian beberapa keadaan pada tekanan ya cair, misalnya pada bejana berhubungan. Pada bejana berhubungan ini akan selalu tampak bentuknya itu datar ya. Tampak bentuknya datar, tapi ada perkecualiannya. Adapun terapannya misalnya pada ceret, pada selang ukur untuk tukang batu. Nah, konsep bejana berhubungan ini tidak akan berlaku perkecualian ya. Apabila 1. Diisi oleh ya cair yang berbeda. 2. Tekanan bejana tidak sama, misalnya karena ditutup saat pengisian. Dan yang ketiga, terdapat pipa kapiler. Nah, pada saat bejana berhubungan diisi oleh zat yang berbeda, maka permukaannya tentu tidak akan datar karena zat cairnya berbeda. Nah, permukaan yang tidak datar antara ujung yang satu dengan yang lain ini dimanfaatkan untuk mengukur massa jenis zat cair. Yaitu untuk membuktikan hal tersebut, maka kita bisa membuat alat ukurnya terlebih dahulu dengan langkah-langkah pembuatan pada cair berdasarkan prinsip bejana berhubungan ya. Jika kita anggap bahwasannya ini adalah bejana berhubungan yang berbentuk U, maka yang merah ini adalah ketinggian zat cair berupa minyak atau massa jenisnya 1 atau rho 1 dan ketinggian minyaknya adalah H1. Kemudian pada air yang berwarna biru itu mempunyai massa jenis rho 2 dan selisih ketinggian dengan minyak adalah H2. Titik-titik di sini adalah bidang batas antara air dan minyak. Nah, kita tahu bahwasannya air dan minyak itu kalau dijadikan satu itu tidak akan bercampur, tapi selalu minyaknya dulu atau airnya dulu yang di atas. Masih ingat nggak? Nah, tentunya minyaknya ya, minyak biasanya di atas. Nah, karena minyak ini tidak akan bercampur dengan zat cair yang berupa air.
Nah, bagaimana tekanannya? Tekanan pada minyak itu kita anggap sama dengan tekanan pada zat cair. Atau P1 sama dengan P2. P1 ini yang merah, P2 yang biru. Atau P1-nya minyak, P2-nya air. Nah, P1 kita memperoleh tekanannya adalah sebesar ρ1 kali G kali H1 sama dengan ρ2 kali G kali H2. Jadi, karena gravitasi bumi ini sama, baik pada tekanan minyak maupun air, kita bagi. Kalau G dibagi G, kan hasilnya 1 ya. Jadi, bilangan berapapun kalau dikalikan 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Jadi, tekanan yang diperoleh untuk P1 adalah ρ1 kali H1 dan tekanan pada P2 adalah ρ2 kali H2. Nah, kita ingat ρ1 adalah massa jenis zat cair yang pertama atau minyak. ρ2 adalah massa jenis zat cair yang kedua atau air. Sedangkan H1 adalah tinggi permukaan zat cair yang pertama atau minyak. Dan H2 adalah tinggi permukaan zat cair yang kedua atau air dalam hal ini ya. Nah, berikutnya bagaimana kaitannya dengan hukum Pascal pada tekanan zat cair? Nah, kira-kira kamu pernah nggak melihat dongkrak mobil pada saat dipakai? Ya, bentuknya kecil tapi kok bisa mengangkat mobil yang gede gitu ya. Nah, kalau kita amati mengapa dongkrak tersebut dapat mengangkat mobil yang besar dan berat. Nah, tentu kita jadi penasaran ya, bagaimana kita bisa mengamati prinsip kerja dongkrak ya. Nah, prinsip kerjanya itu digambarkan dengan model sederhana dongkrak hidrolik pada mobil ya. Biasanya kecil sih ya bentuknya. Nah, di sini ada pipa kecil, ada pipa besar. Nah, pipa yang kecil ini kita anggap sebagai pipa yang mempunyai gaya tekan F1 dan luas penampang pipa kecil A1. Sedangkan pipa yang besar ini mempunyai luas penampang A2 dan gaya angkat F2, gaya angkat. Nah, biasanya yang bisa untuk mengangkat mobil di sini gitu ya. Sehingga dirumuskan sesuai dengan hukum Pascal, F1 dibagi A1 itu sama dengan F2 dibagi A2. Dengan keterangan F1-nya adalah gaya pada pipa kecil atau dalam satuan Newton. Kemudian F2 adalah gaya pada pipa besar atau ini juga satuannya Newton. Sedangkan A1 adalah luas penampang torak kecil. Ini satuannya meter. Dan A2 luas penampang pada torak besar. Satuannya juga meter. Meter persegi maksudnya ya. Ini kurang pangkat 2 meter persegi. Nah, kemudian selalu kita lengkapi dengan contoh soal yang sederhana. Silakan nanti anak-anak perhatikan. Sebuah pompa hidrolik mempunyai luas penampang tabung kecil, maksudnya pipa yang kecil, 5 cm persegi, dan diberikan gaya 30 Newton. Berapakah besar gaya yang dihasilkan bila luas penampang tabung besar 15 cm persegi? Ingat, penyelesaiannya selalu diawali dengan diketahui apa saja. Oh, F1-nya 30 Newton karena pada pipa kecilnya tadi. A1-nya adalah 5 cm persegi dan A2-nya adalah 15 cm persegi. Nah, yang ditanyakan adalah gaya yang kedua atau gaya angkat pada dongkrak hidrolik. Nah, yang ditanyakan F2 ini, bagaimana cara menjawabnya? Kita anggap F1 sama dengan F2, F1-nya dibagi dengan A1, dan F2-nya dibagi dengan A2. Kita masukkan angka-angkanya, F1 30 Newton,
F2 itu yang dicari. Kemudian yang 30 Newton dibagi dengan 5 cm persegi dan yang F2 dibagi 15 cm persegi. Jadi kalau diuraikan ini sama saja dengan perkalian silang balik gitu ya. Masih ingat di SD ya? Nah, F2-nya kali 5 cm persegi, F2 kali 5. Kemudian 30 Newtonnya dikali dengan 15 cm persegi. Sehingga kita memperoleh F2-nya adalah 450 Newton cm persegi. Nah, dibagi dengan 5 cm persegi. Karena satuan cm persegi ini sama, kita bisa membaginya. Ini kalau satuannya sama kan 1. 5 kali 1 ya 5, 450 Newton kali 1, 450 Newton. Sehingga kita peroleh F2-nya atau gaya angkatnya adalah 90 Newton. Ya. Berikutnya adalah terapan hukum Pascal. Nah, kita bisa menerapkan hukum Pascal itu pada beberapa alat ya. Dan alat ini nanti bisa kalian cari bahan-bahannya, kemudian desain alatnya bisa seperti kaki kepiting. Kemudian berikutnya alat peraga eskavator, ini juga menerapkan hukum Pascal. Alat peraga rem hidrolik, ini juga penerapan hukum Pascal. Kemudian alat peraga dongkrak hidrolik yang tadi sekaligus sebagai rumus pada hukum Pascal. Kemudian alat peraga kempa hidrolik ini juga terapan pada hukum Pascal. Alat peraga pada pengangkat mobil ini juga penerapan pada hukum Pascal. Nah, soal untuk tugas mandiri ada 1, 2, dan ada 3. Nanti dicoba ya, dicoba mengerjakan sendiri, pelan-pelan, dilihat contoh-contohnya tadi. Ya, silakan nanti bisa di-upload di LMS atau untuk belajar mandiri saja boleh ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Semoga semuanya bisa dipahami dan kita lanjutkan sesi berikutnya dengan tekanan pada zat gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.